Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Andelia dari Universitas Tangerang Raya. Dan pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian berjudul Pengembangan Pembelajaran Matematika Gembira berbasis permainan edukatif untuk meningkatkan literasi matematika siswa. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh panitia semantik tahun 2025, para reviewer, dan seluruh peserta atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya terlebih dahulu, yaitu di mana studi PISA menunjukkan bahwa literasi matematika siswa Indonesia masih sangat rendah. Banyak siswa kesulitan menerapkan konsep matematika pada situasi nyata. Salah satu penyebabnya adalah pembelajaran yang didominasi prosedur dan minim aktivitas bermakna. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyenangkan, kontekstual, dan meningkatkan keterlibatan siswa. Selanjutnya ada abstrak penelitian, di mana penelitian ini mengembangkan model pembelajaran matematika berbasis permainan edukatif untuk meningkatkan literasi matematika siswa. Motivasi rendah dan kesulitan menerapkan konsep matematika dalam konsep nyata menjadi latar belakang. Di sini ada tujuan, yaitu mengembangkan model pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya ada metode, yaitu pendekatan design research dengan analisis, rancangan, pengembangan, dan evaluasi formatif. Lalu ada hasil, yaitu metode terbukti valid, praktis, dan efektif, meningkatkan minat serta literasi matematika siswa. Selanjutnya ada tantangan pembelajaran matematika, di mana literasi matematika siswa di Indonesia masih sangat rendah, terutama dalam menerapkan konsep ke situasi nyata. Pembelajaran seringkali prosedural dan kurang eksploratif. Yang pertama, rendahnya literasi, yaitu siswa kesulitan menyelesaikan soal yang menuntut penalaran dan interpretasi data. Lalu ada pembelajaran prosedural, di mana fokus pada soal teknis, kurang ruang untuk eksplorasi kreatif. Lalu yang terakhir ada faktor efektif, yaitu motivasi, kepercayaan diri, dan kenyamanan siswa sangat mempengaruhi keberhasilan. Selanjutnya ada pembelajaran gembira dan permainan edukatif, yaitu konsep pembelajaran gembira atau joyful learning dan permainan edukatif atau educational games relevan untuk mengatasi tantangan ini. Yang pertama, joyful learning, yaitu di mana suasana kelas positif, interaksi menyenangkan, pengalaman belajar bermakna tanpa tekanan. Yang kedua ada game-based learning, yaitu meningkatkan keterlibatan, kolaborasi, dan pemahaman konsep melalui pengalaman langsung. Selanjutnya ada fokus penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada pengembangan pembelajaran matematika gembira berbasis permainan edukatif untuk meningkatkan literasi matematika siswa. Yang pertama ada desain komprehensif, yaitu mengembangkan perangkat pembelajaran terintegrasi, contohnya aktivitas permainan, lembar kerja literasi, instrumen evaluasi, dan prosedur pembelajaran. Yang kedua ada indikator literasi, yaitu menyelaraskan permainan dengan indikator literasi matematika. Contohnya merumuskan masalah, menerapkan konsep,
dan menafsirkan hasil. Lalu ada metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan research dengan partisipan 32 siswa kelas 7 dan 2 guru MTK. Empat metodologi penelitian. Yang pertama ada partisipan, yaitu yang tadi ya, 32 siswa kelas 7 SMP dan 2 guru matematika sebagai kolaborator. Yang kedua adalah instrumen, yaitu tes literasi matematika atau indikator PISA, gambar observasi, angket respons siswa, dan wawancara. Yang ketiga ada pengumpulan data, yaitu observasi implementasi, tes literasi, analisis data kuantitatif dan kualitatif. Dan yang terakhir ada etika, yaitu persetujuan sekolah dan siswa, kerahasiaan identitas, dan partisipasi sukarela. Penelitian ini menggunakan pendekatan design research ya, karena efektif untuk mengembangkan produk pembelajaran. Tahapannya meliputi analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, dan evaluasi formatif. Lalu ada keterbatasan studi, di mana penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan hasil. Keterbatasan yang pertama yaitu sampel terbatas, di mana hanya satu kelas, generalisasi terbatas. Yang kedua ada kesiapan guru, yaitu efektivitas bergantung pada antusiasme dan kreativitas guru. Yang ketiga ada waktu pembelajaran, di mana permainan edukatif sering membutuhkan waktu yang lebih lama. Keempat ada materi spesifik, di mana hanya fokus pada bilangan dan pemecahan masalah kontekstual. Yang kelima ada asesmen literasi, yaitu lebih menekankan tes tertulis, aspek lain belum mendalam. Yang terakhir ada jangka panjang, yaitu belum diuji keberlanjutannya, dampak dalam jangka panjang. Lalu ada hasil dan pembahasan, di mana model pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Yang pertama yaitu validitas, yaitu sesuai kurikulum, indikator literasi, konten menarik, instruksi jelas, perangkat pembelajaran dinilai valid oleh ahli, dan permainan sesuai kurikulum dan indikator literasi matematika. Lalu ada kepraktisan, di mana guru mudah menerapkan perangkat, siswa antusias, pembelajaran interaktif, ya, dan 92% siswa menyatakan pembelajaran ini menyenangkan. Lalu ada efektivitas, di mana peningkatan skor literasi dari 48,5 sampai 78,2 dan siswa lebih aktif merumuskan masalah, memilih strategi, dan menerapkan hasil. Tabel grafik ini menunjukkan peningkatan signifikan. Permainan edukatif membuat siswa lebih berani mencoba strategi baru dan berdiskusi. Selanjutnya, ada diskusi teoritis, di mana temuan ini sejalan dengan teori konstruktivisme dan mendukung kondisi emosional positif untuk belajar. Konstruktivisme itu pengetahuan dibangun melalui pengalaman otentik dan langsung. Lalu ada emosi positif, di mana kondisi emosional positif memperkuat daya serap kognitif. Lalu ada pembelajaran bermakna, di mana perpaduan permainan dan literasi matematika menciptakan pembelajaran yang relevan. Yang terakhir yaitu ada
kesimpulan dan rekomendasi, di mana model pembelajaran matematika gembira berbasis permainan edukatif dan terbukti valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan literasi matematika. Kesimpulan dan rekomendasi yaitu ada 4. Yang pertama ada strategi pedagogis kuat, yaitu permainan bukan hanya sekadar rekreasi, tetapi strategi yang mendorong pikiran kritis dan kolaborasi. Yang kedua ada peran emosi positif, mengurangi kecemasan matematika, meningkatkan kepercayaan diri, dan persepsi positif. Yang ketiga ada pengalaman kontekstual, di mana siswa mempraktikkan proses literasi secara langsung melalui skenario nyata. Yang terakhir ada rekomendasi, di mana pengembangan permainan untuk topik lain, jenjang berbeda, dan integrasi teknologi digital. Nah, dengan demikian, permainan edukatif berpotensi menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan literasi matematika siswa di Indonesia. Lalu saya juga mempunyai saran. Yang pertama yaitu ada guru perlu mengintegrasikan permainan sesuai karakteristik kelas. Lalu yang kedua, penelitian berikutnya perlu menguji model di sekolah yang berbeda. Dan yang terakhir ada disarankan mengembangkan versi digital dari permainan. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penelitian ini, termasuk dosen, mahasiswa yang lain, dan para ahli yang memvalidasi perangkat pembelajaran. Saya sangat terbuka untuk masukan dan diskusi dari para peserta seminar yang lain. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.